Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ananda siswa-siswi SMP Islam Atira. Hari ini kita akan membahas materi tentang tadabbur Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nas, merupakan surah terakhir dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran, dan merupakan surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah ini adalah surah An-Nas, diturunkan kepada baginda Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Jadi surah An-Nas itu adalah bermakna manusia dan terdiri dari 6 ayat. Dan surah ini juga merupakan surah perlindungan dari bisikan jin atau manusia. Baik, ini adalah surah An-Nas. Jadi terdiri dari 6 ayat. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di sini ada kata kul. Kul bermakna katakanlah. Kemudian a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarri, dari kejahatan. Al-waswasi, bisikan syaitan. Khannas, yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan. Fi suduri, ke dalam dada. Annas, manusia. Minal jinnati, dari golongan jin. Wan nas, dan manusia. Nah, jadi di sini di surah An-Nas ini ada 2 jenis bisikan yang diberikan, ada dari golongan jin dan manusia. Jadi bisikan itu merupakan bisikan kejahatan yang biasa membuat manusia berada dalam kejahatan atau kesesatan. Bisikan itu berada dalam dada manusia, kemudian dan suka bersembunyi. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan antara Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabbun Nas itu merupakan pembina atau al-murabbi, pengarah, al-muwajjih, pengayom, ar-ra'i, pelindung, al-hami. Ya. Kemudian Malikin Nas, Malik, ya, pemilik kerajaan, ya. Kemudian pengatur, al-hakim, pengelola, al-mutasarrif. Kemudian Ilahin Nas, yang mengungguli, al-musta'li, yang hegemoni, al-musta'uli, yang mencengkramkan kuasanya, al-mutasallit. Jadi ini beberapa perbedaan antara Rabbun Nas, Malikin Nas dengan Ilahin Nas. Tentang surah An-Nas. Jadi surah An-Nas merupakan permohonan perlindungan dari kejahatan, ya. Jadi kejahatan itu sebenarnya bukan dari luar, ada juga berasal dari diri kita sendiri, yaitu dalam dada kita.
Ya, dan berupa bisikan-bisikan jahat setan, baik dari golongan jin atau manusia. Jadi, kekuatan dan kelemahan manusia ada pada hati. Ya, jadi di antara ciri manusia yang kuat adalah yang memiliki keberanian, ketenangan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi anakku sekalian, ketika kita memiliki rasa takut, rasa cemas, berarti hati kita dalam keadaan lemah. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 8, surah yang ke-8 ayat 24, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Maka perlu anakku sekalian selalu menjaga hati. Nah, agar hati kita menjadi kuat, maka kita harus selalu meminta kepada yang memiliki hati kita, yang menguasai diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan takut kepadanya. Jadi, setan itu anakku sekalian, baik dari golongan jin atau manusia, tentu selalu mengintai, ya. Ini selalu ingin mencari kesempatan untuk menyesatkan kita semua. Ya. Dan Allah Maha Rahman yang memberi kita perlindungan. Salah satunya dengan surah An-Nas ini. Maka jadikanlah surah An-Nas sebagai salah satu amalan kita untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita terbebas dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, ini tadi tentang kosakata. Saya kira tadi sudah kita bahas berkata di awal. Nah, kita lanjutkan langsung ke pesan-pesan dari surah An-Nas. Yang pertama, pesan iman. Di sini ada dua pesan iman, yaitu tidak ada yang dapat melindungi manusia dari bahaya apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, orang mukmin adalah orang yang menyadari bahwa dirinya berada, dikuasai dan dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan imannya ada dua. Jadi semua adalah perlindungan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal, ya, yang pertama bacalah ta'awudz setiap kali hendak melakukan amalan-amalan baik. Ya, jadi kalau kita berbuat baik itu diusahakan kita berta'awudz, karena di situ biasa ada bisikan syaitan, ada selalu gangguan-gangguan yang biasa membuat kita selalu ingin menggagalkan amalan-amalan baik kita. Sehingga dengan ta'awudz itu, perbuatan atau amalan baik yang akan kita lakukan, senantiasa Allah menjaga kita dari godaan syaitan. Kemudian dakwah, pesan dakwah. Jadi usahakan kita ajak keluarga, adik-adik kita, atau mungkin seluruh keluarga besar kita untuk sama-sama mengamalkan surah An-Nas dan tentu tidak mencari perlindungan kepada selain Allah. Jadi kita tetap harus mencari perlindungan hanya kepada Allah, sehingga kita tidak mencari perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentu jadikan surah ini menjadi amalan keseharian kita. Ya, menghayati maknanya dan mengamalkan pesan-pesannya. Jadi bisa kita amalkan, kita ajak semua keluarga kita. Baik, anakku sekalian, saya kira untuk surah An-Nas ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan anakku sekalian pelajari, dan ini akan menjadi materi di ujian akhir semester kita. Saya kira demikian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.